Puji nama Tuhan. Shalom. Lebih semangat lagi. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa ya. Setelah istirahat semalaman, kita sudah lebih segar lagi. Amin. Kecuali yang nonton bola. Puji nama Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan sama-sama berdoa. Kita tundukkan kepala kita. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini Tuhan kami mau datang kepada-Mu Bapa, mengucap syukur untuk hari yang Tuhan beri. Kalau kami boleh ada bersama-sama di tempat ini, kami tahu Tuhan ini semua karena anugerah Tuhan bagi kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh bersama-sama bersatu hati pagi hari ini untuk memuji, meninggikan nama Tuhan. Biar Bapa
Karena itu biarlah kami belajar tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami ingin mendengarkan berita firman Tuhan hari ini. Berbicara kepada kami. Sesungguhnya kami adalah hamba-hamba. Ya firman Tuhan akan menerang jalan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami menjadi bagian dari orang-orang yang diberkati Tuhan, yang selalu mengikuti jalan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang selalu percaya kepada Tuhan, katakan yes dan saya. Kita semua berkati. Yes. Tuhan silakan duduk kembali. Tuhan berkati kita. Amin. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan tentang ciri orang yang diberkati di dalam Tuhan. Mari kita akan bersama-sama melihat satu ayat saja di dalam Injil Matius 2 ayat 12. Saya ingin bacakan, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Sekali lagi, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ayat 12 ini merupakan penutup dari perikop dari Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan 12. Kalau kita membaca dengan baik-baik, maka ini mengisahkan tentang kehidupan orang-orang yang berasal dari timur yang dikenal sebagai 3 orang Majus. Siapa orang Majus? Orang Majus adalah raja-raja, para pemimpin negara-negara yang berasal dari timur, dan biasanya mereka memiliki pengetahuan tentang astrologi perbintangan. Dan kita bisa melihat bahwa rupanya mereka sedang mencari yang namanya juru selamat. Dan ketika mereka melihat bintang yang besar dari negerinya, dan mereka mendapati bahwa bintang itu ada di Bethlehem, di Israel. Jadi mereka datang menjumpai Herodes yang menjadi raja di wilayah Yudea Kasere pada waktu itu, dan meminta izin di manakah bintang itu berada. Dan Herodes bicara kepada mereka, nanti kalau kalian bertemu dengan juru selamat itu, balik ke saya lagi, saya juga akan ikut menyembah dia. Tetapi kita bisa melihat pada waktu 3 orang Majus bertemu dengan bayi Yesus, mereka memuji menyembah juru selamat itu. Dan firman Tuhan mengatakan, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Setelah mereka menjumpai Yesus juru selamat, mereka tidak mau kembali kepada Herodes lagi, justru cari jalan lain. Yang saya katakan, inilah jalan Tuhan yang diberikan kepada 3 orang Majus. Ini merupakan gambaran tentang kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan. Ada di antara kita yang sudah sekian puluh tahun mencari jalan Tuhan, mencari siapa juru selamat. Dulu pada waktu saya kecil dididik untuk bisa bersembahyang 5 kali sehari. Siapakah juru selamat itu? Dan ketika saya menjumpai pada tanggal 25 Desember tahun 1987, pertama kali saya menerima Kristus sebagai juru selamat, dan saya memastikan, yes, inilah Tuhan dan juru selamat saya. Dan saya diingatkan
Bagaimana saya tidak lagi menjalani kehidupan saya mengikuti jalan hidup saya sendiri, mengikuti cara hidup saya sendiri, tetapi jalan yang sudah Tuhan tentukan bagi kita. Haleluya. Nah, ini merupakan gambaran kehidupan orang-orang yang diberkati Tuhan. Dan kalau kita belajar dari 3 orang Majus, yang pertama, orang-orang Majus mempercayai cara Allah bekerja dalam hidup mereka. Orang-orang yang diberkati Tuhan harus percaya bahwa Allah yang dipercaya, Juru Selamat kita, sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Amin. Yang firman Tuhan katakan di salah satu cara yang luar biasa adalah melalui mimpi. Dan karena diperingatkan dalam mimpi. Berapa banyak di antara kita yang suka bermimpi? Atau pernah bermimpi? Saya harap jangan bermimpi, mau bermimpi supaya dapat angka di belakang. Itu masa lalu. Amin. Enggak lagi. Mimpi, waduh, saya baru menikah. Saya bisa jalan-jalan ke mana ya? Disneyland. Wah, itu bagus. Ya, itu bagus. Setelah saya dari Lembang, saya akan terbang ke Medan menengok anak saya yang saya kasih. Haleluya. Ada amin, Pak? Haleluya. Dimimpi dulu, Pak. Terus saya terbang ke sana. Haleluya ya. Nah, kita bisa melihat kenapa Tuhan melakukan mimpi sebagai caranya supaya orang-orang Majus mengikuti jalan Tuhan. Ini luar biasa. Kalau kita membandingkan dengan apa yang Allah lakukan juga dalam kehidupan Yusuf. Pada waktu Yusuf tahu tunangannya hamil. Ini merupakan tradisi timur ya. Nilai orang timur, waduh, baru tunangan sudah hamil. Apa kata orang? Jadi diam-diam Yusuf ingin menceraikan Maria. Gak jadi deh tunangan sama Maria sebab ada aib. Begitu kira-kira ya. Tapi firman Tuhan mengatakan dalam Matius 1 ayat 20 yang Tuhan lakukan luar biasa. Di sana dikatakan, tetapi ketika ia mempertimbangkan masuk itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Wow, rupa-rupanya Yusuf juga dapat mimpi. Nggak boleh menceraikan Maria. Karena apa? Menegaskan di kandungan perut Maria itu juru selamat. Wah, luar biasa juga. Tidak ada yang bisa menggagalkan kalau Allah bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Karena Allah sanggup melakukan segala cara dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, yang harus kita miliki adalah iman, mempercayai bahwa Allah kita sanggup melakukan segala caranya. Allah sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Amin. Kalau di antara Bapak Ibu Saudara sekalian mungkin ini merupakan akhir tahun. Waduh, akhir tahun banyak kebutuhan keuangan itu, banyak kebutuhan ekonomi itu, apalagi waduh perusahaan nggak kasih THR dan sebagainya. Nggak usah khawatir, Tuhan bisa lakukan segala caranya. Amin. THR bukan harus datang dari perusahaan saja, bisa datang dari mana saja. Amin. Haleluya. Amin. Tuhan bisa buka dari segala pintunya dan Dia memberkati kita. Yang kedua, kalau kita kembali kepada kalimat dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jalan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan Tuhan. Mentaati jalan Tuhan saja dalam hidup kita. Itu merupakan ciri kehidupan orang yang diberkati. Setelah kita mempercayai segala cara yang Allah bisa lakukan dalam hidup kita, yang kedua adalah mentaati jalan Tuhan dalam kehidupan kita. Orang
Ya, bisa saja mereka udahlah, saya kembali ke Herodes kan nggak enak. Ini kan budaya kita. Orang tadi minta izin, mohon doa restu, mau pergi ke rumahnya di mana Yesus lahir juru selamat. Nah sekarang kok gara-gara mimpi saja? Tetapi tidak. Oleh karena orang Majus mempercayai Allah yang baru dia jumpai, sama melakukan segala cara, segala perkara, bahkan mau mimpi. Mereka mempercayai bahwa mimpi itu adalah cara Allah supaya mereka pergi mengikuti jalan Tuhan. Sehingga apa? Mereka taat dengan hal itu. Luar biasa bukan? Taat. Dia nggak mau kembali ke Herodes lagi. Ya, kalau mereka kembali ke Herodes, apa yang terjadi? Herodes adalah raja yang licik. Pada waktu dia mendengar ada juru selamat, ada raja damai yang akan lahir, dan banyak orang sudah mengeluhkan, para gembala sudah mulai cerita, rakyat Israel sudah banyak cerita, wah raja besar akan lahir. Dia cemburu, dia curiga, dia takut. Nanti tahtanya, jabatannya sebagai raja di wilayah itu akan digeser oleh raja damai, raja terbesar yang baru lahir. Dan kita membuktikan di ayat 13 dan seterusnya bagaimana dia menitahkan, dia marah besar, bunuh semua anak yang berusia 2 tahun ke bawah. Bayangin saja. Dan firman Tuhan mengatakan ada tangisan di Rama. Kenapa? Karena semua bayi-bayi yang usia di bawah 2 tahun dibunuh oleh Herodes. Dan Maria bersama dengan Yusuf akan membawa Yesus menyingkir ke Mesir. Dan itu perintah Tuhan. Mari kita belajar dari raja dari timur, itu orang Majus, mentaati jalan Tuhan. Rupanya ketaatan itu tidak bicara, oh kalau saya sudah menjadi Kristen lama, otomatis saya akan taat. Enggak juga rupanya. Tingkat kedewasaan kekristenan tidak ditentukan oleh 1-2 hari kita kenal Tuhan Yesus, tapi seberapa dalam kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Pada waktu mereka masuk ke rumah itu, mereka sujud menyembah kepada Yesus juru selamat itu. Bahkan firman Tuhan mengatakan mereka membuka harta benda yang mereka punya, emas, kemenyan, dan nur. Ya, yang mereka punya itu melambangkan apa? Mereka menyerahkan hidup mereka total kepada juru selamat yang baru dijumpai. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Katakan amin. Mari kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan waktu Tuhan menyatakan jalannya dalam kehidupan kita, bagian kita adalah mentaati jalan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Tidak ada istilah banyak jalan menuju Roma. Itu enggak benar. Jalan keselamatan hanya satu, yaitu jalan di dalam Yesus Kristus. Amin. Karena dia mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Amin. Kunci jawaban atas setiap tantangan hidup, tidak ada banyak jalan, hanya satu jalannya, yaitu kuasa nama Yesus. Amin. Kunci damai sejahtera dalam keluarga, hubungan suami istri semakin tambah lengket seperti perangko dan amplop. Tinggal dikirim saja. Ya, contoh. Ya. Tidak ada di dalam kasih yang lain. Kasih wanita yang bibirnya merah sekali di tempat yang bunyinya jedak, gak ada. Hanya di dalam kasih Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Karena itu anak muda yang masih mencari pasangan hidup, jangan lihat casingnya. Casing itu bisa dirubah. Amin. Yang penting uang di biro. Ya, bawa uang masuk bengkel. Salon bisa dibilang. Ya, oleh karena itu kalau ada orang yang sudah merias dirinya,
jadi wanita cantik dan panggil yang muda-muda, sini menikah dengan saya. Oh jangan dulu, bilang jangan dulu. Kalau bisa itu riasan dibuka dulu. Rupanya karena dia oplas dari Korea. Ya, iya. Bisa saja, ya. Rupanya waktu dibuka semuanya bukan usia 18 tahun jalan, tapi sudah 81 tahun jalan. Ya, bukan saja seorang wanita benar, rupanya wanita jadi wah bahaya. Oleh karena itu, mari bersama-sama mengajak hari ini buat semua keluarga besar gereja Sidang Jemaat Allah, baik yang ada di Lembang, Bandung, Jawa Barat hari ini, maupun yang mengikuti ibadah yang ada di Tangerang, di Jakarta, di Surabaya, di Jawa Tengah, di mana? Di Eropa, di Amerika. Mari kita menjadi bagian dari orang-orang yang diberkati Tuhan, mempercayai bahwa Allah kita sanggup melakukan segala cara dalam kehidupan kita, dan kita mentaati jalannya dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Segala pujian, hormat, syukur bagi-Mu ya Tuhan. Biarlah kami akan belajar menjadi orang-orang yang benar-benar diberkati Tuhan. Orang-orang yang diberkati Tuhan, kami akan mempercayai bahwa Allah kami bisa melakukan segala cara dalam kehidupan kami, dan kami sebaliknya harus mentaati jalan Tuhan dalam kehidupan kami. Hanya cara Allah satu-satunya untuk menjawab segala kebutuhan kehidupan kami, dan Allah menjawabnya kebutuhan utama keselamatan, yaitu di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan untuk semua orang yang mendengarkan berita firman Tuhan hari ini. Biarlah kami akan terus mempercayai Allah sepenuhnya dalam kehidupan kami. Dia mampu melakukan segala cara dalam kehidupan kami. Tuhan, tidak ada pintu yang tertutup. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terima kasih ya Tuhan. Dan biarlah kami akan mentaati jalan Tuhan dalam kehidupan kami. Sekalipun jalan Tuhan yang kami jalani seringkali menghadapi tantangan rencana, tetapi bersama dengan Tuhan kami akan sanggup menanggung segala perkara. Bersama dengan Tuhan kami percaya bahwa tidak ada mustahil. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu untuk anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami percaya ini waktu yang terbaik untuk mereka boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu menerangkan dalam kehidupan kami. Kami akan bertumbuh terus untuk mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Marilah kita akan memberikan persembahan dalam ibadah hari ini, Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu sekalian yang tidak berkesempatan hadir secara onsite, bisa melakukan persembahan Bapak Ibu sekalian demi nama gereja Sidang Jemaat Allah yang Raya nomor 002 309 1904. Tuhan memberkati. Haleluya. Mari kita akan berdoa sekali lagi. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan. Kami ingin memberikan persembahan untuk memberkati kami. Biarlah kami akan mengekspresikan dengan penuh sukacita waktu memberi. Tuhan memberkati keuangan yang masuk dalam gereja kami, dikelola dengan baik untuk menunjang jalannya pekerjaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan berdiri bersama-sama, kita nyanyikan pujian kepada Tuhan. Aku diberkati, aku dilimpahi. Haleluya. Haleluya.
Segala pujian, hormat, syukur bagi nama Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk ibadah kami. Karena Roh Kudus berpimpin dari awal hingga akhirnya. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan. Menyerahkan kehidupan kami sekarang ke dalam tangan kuasa-Mu. Seraya berdoa menyerahkan bangsa negara kami tercinta Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa menyerahkan buat Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung di mana kami berada saat ini. Tuhan memberkati dan melawan dengan kasih-Mu. Dan kami terus berdoa, hujan pertobatan, hujan keselamatan dinyatakan. Terima kasih Tuhan yang menyerahkan anak-anak ke dalam tangan kuasa-Mu yang ada di Lembang, Bandung, yang ada di Tangerang, di Jakarta, dimanapun mereka berada. Biar Tuhan akan memelihara hidup mereka. Kami menyerahkan Tuhan segala perkara yang sedang mereka butuhkan. Biar Tuhan akan menolong dan menyediakan tempat pada waktunya. Sehingga anak-anak akan mengatakan apa yang tidak pernah kami pikirkan, Tuhan menyediakan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu segala pujian, hormat bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai kita hari ini dan Tuhan datang kali kedua menjemput kita gerejanya.